Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizka Yulianti. Di sini saya akan membahas mengenai perancangan berorientasi objek untuk multikelas. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini ada keunggulan utama dalam bahasa pemrograman berorientasi objek, yaitu kemampuan dalam membangun sebuah program yang besar. Dalam merancang program tersebut dapat menggunakan beberapa kelas dan perlu mempertimbangkan hubungan antar kelasnya. Selain itu juga ada notasi, pendekatan perancangan berorientasi objek dan pemrograman berorientasi objek yang telah menjadi metodologi yang stabil. Notasi sendiri digunakan untuk perancangan berorientasi objek, yaitu UML, Unified Modeling Language, dari Raumbach, Bosch, dan Jacobsen. Dan selanjutnya yaitu hubungan antar kelas. Hubungan yang paling sederhana yaitu hubungan antar dua kelas yang independen satu sama lain. Semisal ada sebuah kelas dapat menggunakan layanan yang lain yang disebut dengan asosiasi. Sebuah kelas juga mungkin dibuat oleh kelas lain atau mengandung kelas lain yang merupakan bagian dari dirinya sendiri. Hubungan kolektif dapat berupa agregasi atau komposisi. Kelas itu sendiri memungkinkan mewarisi seluruh atributnya, dan operasi dari kelas induk memiliki nama yang unik, atribut dan operasi yang berbeda dengan kelas induknya, dan nanti bentuk hubungan antar kelas induk dan anak yang disebut dengan generalisasi. Generalisasi atau bisa disebut dengan bentuk hubungan antar induk dengan anaknya. Di sini saya akan menjabarkan mengenai asosiasi, generalisasi. Untuk yang pertama yaitu asosiasi. Asosiasi sendiri yaitu menggambarkan interaksi yang mungkin terjadi antara suatu objek dengan objek yang lain, dan memungkinkan suatu kelas untuk menggunakan atau mengetahui atribut atau operasi yang dimiliki oleh kelas lainnya. Dan di sini jenis asosiasi dibagi menjadi dua, yaitu asosiasi dua arah dan yang satunya lagi asosiasi satu arah atau pasif. Dengan contoh yaitu ketika ada sebuah kelas mobil dan sebuah kelas garasi merupakan kelas independen, mobil kadang menggunakan layanan kelas garasi seperti parkir. Objek yang diinstansiasi dari kedua kelas tersebut dapat saling berinteraksi melalui pengiriman atau penerimaan pesan. Selain itu, pada asosiasi terdapat multiplisitas, yang artinya yaitu jumlah banyaknya objek sebuah kelas yang berelasi dengan sebuah objek lain pada kelas lain yang berasosiasi dengan kelas tersebut. Ada beberapa tipe seperti yang pertama, exactly dengan notasi UML 1 or blank. Keterangannya seperti seorang karyawan bekerja pada satu atau hanya satu departemen. Yang kedua, zero atau 1 dengan notasi UML 0.1. Keterangannya yaitu seorang karyawan memiliki satu suami atau istri atau tidak punya suami atau istri. Selanjutnya ada tipe zero or more, 0, tanda bintang or tanda bintang, yang artinya customer dapat tidak melakukan pembayaran sampai beberapa kali. Ada tipe selanjutnya yaitu one or more dengan tipe notasi UML-nya 1 bintang, atau bisa keterangannya ya seperti universitas menawarkan paling sedikit satu mata kuliah sampai beberapa mata kuliah. Untuk yang terakhir yaitu specific range dengan notasi UML-nya 7.9 dengan keterangan tim memiliki pertandingan terjadwal sebanyak 7, 8, atau 9 pertandingan. Selain itu, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai agregasi, yang artinya hubungan suatu kelas yang merupakan bagian dari kelas lain namun bersifat tidak wajib.
Ada juga yaitu adalah komposisi, adalah hubungan suatu kelas yang merupakan bagian yang wajib dari kelas lainnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai generalisasi. Generalisasi sendiri diperlukan untuk memperlihatkan hubungan pewaris antar objek atau kelasnya. Selain itu, atau materi selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai polimorfis, yang artinya kemampuan untuk mempunyai beberapa bentuk yang berbeda. Polimorfis diimplementasikan dengan mekanisme inheritance dan overriding. Polymorphism ini sendiri dibagi menjadi dua, overloading dan overriding. Buat yang overloading, yaitu sebuah kemampuan yang memperbolehkan sebuah kelas mempunyai dua atau lebih metode dengan nama yang sama. Yang membedakannya adalah parameternya. Sedangkan overriding yaitu metode yang parent class yang ditulis kembali oleh subkelasnya. Pada metode overloading, perbedaan parameter itu mencakup yang pertama jumlah parameternya, yang kedua tipe data dari parameter, yang ketiga urutan dari tipe data parameter. Untuk yang aturan dari metode overriding pada Java, yaitu parameternya yang terdapat pada metode overriding di subclass harus sama dengan parameter yang terdapat pada parent class. Untuk yang aturan yang kedua, yaitu aturan hak akses atau visibility, hak akses metode overriding di subclassnya tidak boleh lebih ketat dibandingkan dengan hak akses metode pada parent class. Buat metode overloading juga dikenal dengan sebutan static polymorphism. Overloading sendiri menuliskan kembali metode dengan nama yang sama pada suatu kelas yang memiliki tujuan untuk memudahkan pengguna atau pemanggil metode dengan fungsionalitas yang mirip. Sedangkan overriding subclass yang berusaha memodifikasi tingkah laku yang diwarisi oleh superclass dengan tujuan subclass memiliki tingkah laku yang lebih spesifik, dilakukan dengan cara yang mendeklarasikan kembali metode milik parent class di subclass. Sekian penjelasan saya mengenai materi hari ini, yaitu perancangan berorientasi objek untuk multiclass. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.